wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Sulistianingsih dari SD Negeri 1 Deres. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi PGSD kelas 1. Nomor UKG saya 2105006668652. Nomor induk mahasiswa saya 21011900340. Uji kinerja pembelajaran ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Deres, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan pada kelas 4, materi tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga, pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Ini adalah kartu UKM PPG saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia, unsur intrinsik dongeng. Nah, itu materi kita. Terus, tujuan pembelajaran kita adalah satu, dengan mengamati gambar dan video, peserta didik mampu menganalisis pentingnya pemanfaatan limbah sampah. Dua, peserta didik mampu menyusun peta konsep tentang pemanfaatan limbah sampah. Tiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menguraikan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Yang keempat, melalui presentasi, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat pribadi secara tertulis maupun lisan secara sistematis. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yo, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu. Ayo, semangat. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, kita tambah semangat lagi ya. Coba anak-anak amati gambar yang ada di depan. Ya, gambar apa ini? Tumpukan sampah. Itu ada sampah yang menumpuk. Ada plastik-plastik. Apalagi tuh? Ada daun, ada kaleng, botol bekas. Nah, tumpukan sampah di situ. Semua barang, semua benda hasil buangan dari rumah tangga maupun dari industri yang sudah tidak terpakai itu namanya sampah. Nah, kalau sampah menumpuk seperti ini bagaimana? Ada dampak negatifnya apa? Menghasilkan bau, terus menyebabkan penyakit. Nah, jadi kalau sampah seperti ini apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, sekarang kita saksikan video. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Dan sampah non-organik atau sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan, misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah, antara lain melalui pembangunan infrastruktur
composting dan daur ulang, dan pengangkutan residu ke TPA. Kegiatan berbasis masyarakat sangat menekankan pada partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pengawasan. Ini juga dilakukan pada program pembangunan TPS 3R. Program ini melalui beberapa tahapan, yang semuanya melibatkan peran aktif masyarakat, yaitu perencanaan. Tahapan ini dimulai dengan pemilihan lokasi melalui metode selotip atau seleksi lokasi partisipatif. Dilanjutkan dengan sosialisasi program, pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM, dan tim swakelola. Dalam tahapan ini, KSM didampingi tenaga fasilitator lapangan atau TFL membuat dokumen perencanaan yaitu RKM atau Rencana Kerja Masyarakat sebagai dasar persyaratan bantuan dari pemerintah melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan ini, KSM dari tim swakelola menjadi pengelola kegiatan baik dari segi keuangan maupun segi teknis. Pengelolaan pasca konstruksi. KSM mengelola TPS 3R dengan cara mengolah sampah yang ada dengan memanfaatkan iuran dari pelanggan untuk biaya operasional. Serta, setelah kita menyaksikan video tadi, ayo, apa yang disampaikan dalam video tadi anak-anak? Inti dari video tadi itu apa? Ayo kita tulis di sini. Apa? Tentang macam-macam sampah. Tadi sampah ada berapa anak-anak? Dua. Sampah digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik contohnya daun, ranting, terus sisa makanan. Sampah organik ini bisa dimanfaatkan menjadi apa tadi? Pupuk kompos. Nah, terus selain sampah organik, ada apa lagi tadi? Sampah anorganik. Sampah anorganik ini sampah yang susah untuk diurai. Nah, contohnya apa? Botol, kaleng, logam. Nah, apakah sampah anorganik ini bisa dimanfaatkan? Bisa. Oke, silahkan Bu Guru akan tunjukkan. Oke, Bu Guru akan tunjukkan. Nah, sampah, supaya kita bisa memanfaatkan sampah supaya kita tidak tercecer, tadi ada berapa R tadi? 4. Ya, di video tadi ada 3 R, tetapi ada 4 R. Nah, 4 R itu apa saja? Nah, yang pertama ada reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Nah, misalnya kita membawa bekal minum, membawa botol dari rumah, tidak usah beli minuman dalam botol, terus nanti selesai minum kita buang. Nah, itu bisa menyebabkan sampah. Apabila ibu kita ke pasar, nah ibu kita membawa tas belanjaan, jadi tidak menggunakan plastik. Nanti kalau plastik itu di rumah sudah menjadi sampah. Nah, ini contoh dari reduce. Nah, terus apalagi? Yang kedua adalah reuse. Reuse itu artinya pemakaian kembali. Misalkan ini kan botol. Ini botol kalau tidak kita manfaatkan, kita buang, akan menjadi sampah. Kita manfaatkan, kita hias, akan menjadi tempat pensil yang sangat menarik. Nah, gini kan? Nah, itu contoh dari reuse. Nah, ada itu bisa dilihat ada sepatu bekas
daripada sampahnya itu tidak terpakai, mengganggu lingkungan, menyebabkan penyakit seperti yang tadi pada gambar itu. Nah, sekarang yang keempat adalah replace. Replace itu mengganti barang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, contohnya tadi Bu Guru, tas belanjaan ini bisa dipakai berkali-kali. Untuk belanja ke pasar, ke Indomaret, pakai tas ini. Jadi kita tidak menyebabkan sampah, sudah bisa menghemat sampah. Nah, sampah apabila tidak dikelola itu bisa menjadi masalah di lingkungan sekitar. Iya tidak? Iya. Apabila sampahnya itu dibuang di sungai, airnya akan terjadi pencemaran air karena sampah. Kalau sampahnya menumpuk di sungai akan menyebabkan banjir. Gitu? Nah, apabila sampah itu dibakar akan menyebabkan polusi udara. Makanya kita itu harus bijak dalam mengelola sampah, dalam membuat sampah, dalam memilah-milah sampah. Nah, di sampah yang menumpuk tadi seperti di gambar tadi, itu biasanya juga ada hewan-hewan yang ke situ. Pernah lihat tidak? Biasanya ada yang datang ke sampah-sampah itu. Tikus, lalat, kambing, ya toh? Ayam, kambing. Apabila dia makan sampah-sampah, nanti ayam dan kambingnya juga akan tidak sehat. Nah, anak-anak masih ingat dengan dongeng hewan? Ayo masih? Nah, Bu Guru punya dongeng tentang gajah dan tikus. Nah, coba Bu Guru minta tolong Mbak Elisia maju membacakan dongeng tentang gajah dan tikus. Ayo Elisa. Ini Mbak Elisa. Dibaca yang keras, anak-anak yang di belakang mendengarkan. Ada sebuah desa yang
bagi lingkungan. Dampaknya apa? Anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 yang mewakili kelompok 1 maju. Dampak sampah bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Lingkungan menjadi kotor, menyebabkan berbagai penyakit, mengancam kehidupan satwa liar. Pemanfaatan dan penanggulangan sampah dengan melakukan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Setelah membaca dulu, kita cari langsung tulis di kolom berikut ini. Tokoh, gajah dan tikus. Warna, gajah berwatak sombong, tikus berwatak baik hati dan penolong. Tema, menolong dan selalu menepati janji. Alur setting di sebuah desa dan danau. Sudut pandang orang ketiga. Amanah, selalu bersikap baik pada orang-orang dan berterima kasih atas bantuan mereka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini hasil kerja dari kelompok 1. Ya. Ada yang ditambahkan dari yang dibacakan aja tadi? Akan mau nambah? Tidak. Oke, berarti ini nanti akan gugur koreksi. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan yang mewakili kelompok 2. 1. Dampak sampah bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Lingkungan menjadi kotor, menyebabkan berbagai penyakit, mengancam kehidupan satwa liar. 2. Pemanfaatan dan penanggulangan sampah dengan melakukan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Setelah membaca dengan di atas, carilah unsur-unsur intrinsiknya. Tulis di kolom berikut. Tokoh, gajah dan tikus. Watak, gajah berwatak sombong, tikus berwatak baik hati. Tema, menolong dan selalu menepati janji. Alur, maju. Setting, di sebuah desa dan danau. Sudut pandang orang ketiga. Amanat, selalu bersifat baik pada orang-orang dan berterima kasih atas bantuan mereka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang yuk giliran kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Dampak sampah bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Lingkungan menjadi kotor, menyebabkan berbagai penyakit, mengancam kehidupan satwa liar. 2. Pemanfaatan dan penanggulangan sampah dengan melakukan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Setelah membaca teori di atas, carilah unsur intrinsiknya. Tulis di kolom berikut ini. Tokoh, gajah dan tikus. Watak, gajah sombong, tikus baik hati dan penolong. Tema, menolong dan menepati janji. Alur maju. Setting, di sebuah desa dan danau. Sudut pandang orang ketiga. Amanat, selalu bersikap baik pada orang-orang dan berterima kasih atas bantuan mereka. Oke, yuk tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian sudah berdiskusi. Ini hasilnya nanti akan gugur koreksi. Besok pagi akan gugur umumkan. Nah, ada yang ditanyakan? Oke, sekarang silakan mengerjakan evaluasi pelajaran hari ini. Bu guru akan bagikan soal, dikerjakan secara mandiri, dikasih nama, ya.
Sudah selesai ulangannya? Ayo